Halo semua, selamat datang di channel Noob Movie. Sebelumnya, kenalkan, saya Rido yang hobi nonton film buat kalian. Di review film kali ini, saya akan membahas film berjudul The Hun. Film ini bergenre thriller dan rilis tahun 2020, disutradai oleh Craig Zobel. Saya tertarik dengan film bergenre thriller dan misteri yang juga ada pada film ini. Oke pemirsa, ini adalah video pertama di channel Noob Movie ini. Semoga kalian bisa menikmati apa yang akan saya ceritakan ini. Langsung saja kita mulai video reviewnya. Film dimulai dengan seorang wanita misterius yang sedang duduk di suatu ruangan. Ya, misterius karena siapa dan bagaimana wajahnya tidak dapat saya ketahui. Tetapi satu yang kita ketahui bahwa wanita ini sedang chatting grup bersama mungkin teman-temannya. Dan wanita misterius tersebut chatting dengan ada yang bernama Martin, Julius, Ted, Richard, Liberty, Peter, Miranda. Dan dari isi chatnya mereka sepertinya teman akrab atau bahkan suatu perkumpulan. Dan di akhir chat, wanita misterius berinisial A ini menunjukkan kata-kata yang aneh. Bahkan temannya yang bernama Liberty meminta untuk dihapus hasil chattingan grup barusan. Chatting yang bikin heboh tersebut berbunyi, "Setidaknya sebentar lagi perburuan. Tak ada yang lebih baik dari pergi ke Manor dan membantai orang-orang tercela." Lalu adegan beralih ke seorang pramugari dan seorang lelaki yang tidak diketahui namanya. Dan percakapan ini pastinya terjadi di pesawat. Sang pramugari pun menuangkan champagne ke gelas dan loh, kok sampai luber? Ternyata pramugari tersebut kaget karena ada seseorang pria yang datang dari belakang pesawat. Dan pria aneh tersebut nampak bingung dan sempoyongan. Seluruh penumpang di kabin tersebut pada bangun dan ketakutan. Awalnya saya bingung, apakah pria ini berbahaya atau teroris? Saat pria aneh tersebut histeris, salah satu penumpang paruh baya mengaku seorang dokter mencoba menolong pria aneh tersebut. Pria aneh tersebut berbaring di atas handuk yang udah disiapkan. Dan dokter tersebut meminjam pulpen dari pramugari di sebelahnya. Lalu secara mengejutkan dokter tersebut malah mencoba membunuh pria aneh tersebut dengan menancapkan pulpen tadi di leher pria aneh tadi. Darah pun muncrat deras dari leher pria aneh tersebut. Gak mau menyerah, pria yang udah belepotan darahnya sendiri tersebut mencoba membela diri. Di suatu ruangan, suara histeris dan teriakan penumpang pesawat lainnya itu membangunkan wanita yang sepertinya ada di ruangan VIP. Wanita tersebut langsung mendatangi kegaduhan tersebut sambil bawa high heel-nya. Dan dengan sigapnya langsung menancapkan ujung high heel itu ke mata pria aneh tersebut. Langsung saja pria aneh itu langsung KO dan diseret di suatu ruangan yang ternyata ada wanita lain yang sedang pingsan. Lalu adegan berganti dengan seorang wanita pirang berjaket hijau yang terbangun di suatu hutan. Dan anehnya lagi, wanita tersebut terbangun dengan mulut yang memakai pembuka mulut yang biasa dipakaikan oleh dokter kehewan. Aneh sekali. Saya nonton adegan ini rada merinding karena seolah-olah manusia mau diperlakukan kayak binatang gini. Wanita pirang ini pun bangun dan bingung serta bertanya-tanya tempat apa ini. Gak lama setelah bangun, dia melihat wanita lain sedang jongkok di tepi danau di dekat dia yang juga dipakaikan alat di mulutnya. Wanita pirang tersebut sedang memperhatikan wanita di pinggir danau tadi yang mengenakan baju orange sedang memegang name tag. Ya, kemungkinan besar
Wanita tersebut bernama Kristal, dan wanita pirang tersebut memanggil Kristal dan ingin bertanya-tanya juga. Tetapi anehnya si Kristal malah cuek dan meninggalkan danau beserta wanita pirang tersebut. Akhirnya wanita pirang mencari tahu keadaan sekitar, dan di situ ada tanah lapang di mana ternyata dia nggak sendirian. Ada setidaknya 7 orang yang ternyata mulutnya juga dipasangin alat kayak binatang. Mereka pun saling melihat dan penasaran setengah mati. Di tengah lapang juga ada peti kayu yang cukup besar, yang mana kita semua nggak tahu artinya apa. Apakah jebakan atau berisi makhluk buas? Salah satu dari mereka mencoba mendekat ke peti tersebut dan mencoba membukanya. Dan salah satu lainnya berteriak, "Jangan dibuka, itu jebakan." Karena mulut yang disumpal alat tersebut, jadinya kata-katanya nggak jelas yang keluar dari mulut si pemberi peringatan tersebut. Karena pemberi peringatan panik mundur ke belakang, maka yang lain juga ikut bersembunyi. Tapi tidak si pria pemberani yang sudah di depan peti kayu tersebut. Saya pikir di dalamnya sudah ada sesuatu yang bakal bikin jantung kita berdegup kencang. Dan ternyata isinya ya seekor babi yang dipakaikan baju. Sekilas sih tidak menakutkan, tapi jangan senang dulu. Babi ini mungkin saja lambang perburuan dan pembantaian yang sadis loh. Lalu pria pemberani yang membuka peti tersebut merasa melihat ada sesuatu yang lainnya di dalam peti tersebut. Dan benar saja, ditariklah sesuatu itu dan isinya senjata api dan senjata tajam. Apalagi maksudnya? Mereka pun langsung berlari untuk mengambil senjata dengan rasa takut dan bingung. Tapi tidak oleh wanita pirang. Dia malah menemukan kunci untuk membuka alat di mulut yang mengerikan itu, dan mereka pun saling membuka satu sama lain, dan akhirnya mereka bisa mengobrol secara jelas. Gak lama setelah mereka bisa mengobrol, ada suara tembakan senjata api yang membabi buta. Dan ketika semua mencoba berlindung, tiba-tiba cewek pirang kena headshot. Padahal saya pikir dia adalah kunci dari semua jawaban atas ketidakjelasan ini. Ternyata perkiraan saya salah. Dan dari banyaknya serangan plus jebakan di lapangan yang disebut manor ini, menyisakan 4 orang yang berhasil sampai di tepi pagar. Mereka pun memanjat pagar berkawat tersebut, dan salah satu dari mereka kena anak panah yang menyebabkan tidak bisa melanjutkan pelarian ini. Tersisa 3 orang yang berhasil kabur dari area maut tersebut. Mereka berlari dan menemukan sebuah pom bensin beserta minimarket di sampingnya. Mereka pastinya berpikir udah selamat dan bakal minta bantuan. Di minimarket gak ada yang aneh, dan mereka bertemu dengan sepasang kakek dan nenek penjaga minimarket tersebut. Awalnya tampak biasa-biasa aja minimarket ini, hingga salah satu dari mereka makan makanan di minimarket tersebut dan keracunan. Mereka pun panik, dan saat mereka menengok, nenek dan kakek itu sudah memakai masker gas beracun dan siap melemparkan gas beracun di dalam minimarket tersebut. Ternyata penjaga minimarket ini juga bagian dari manor yang gak beda jauh di lapangan tadi. Apa sih yang terjadi sama kota ini? Minimarket pun bisa membunuh orang yang minta pertolongan. Mayat mereka bertiga pun disembunyikan, dan tak lama kemudian ada panggilan melalui walkie-talkie yang mengatakan bahwa ada orang dengan inisial Snowball
menuju ke minimarket tersebut. Kakek dan nenek pun bersiap-siap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Snowball pun datang dan ternyata dia adalah wanita yang jongkok di samping danau yang kita tahu bernama Kristal tadi. Saya juga heran kenapa dia bisa lolos dan masih hidup dengan ekspresi seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah memasuki minimarket, dia dengan wajah lugunya membeli rokok dan membayarnya di kasir. Sambil menunggu uang kembalian, Kristal bertanya kepada kedua kakek nenek tersebut, "Di mana sekarang ini?" Si nenek pun menjawab, "Di Arkansas." Buat yang belum tahu, itu adalah negara bagian di selatan kota Kansas, Amerika Serikat. Mendengar jawaban si nenek tersebut, si Kristal pun langsung menghajar nenek, lalu merebut shotgun di bawah meja kasir dan menghabisi kedua pasangan tersebut. Dari jawaban si nenek lah Kristal tahu mereka berbohong, karena harga rokok di Arkansas hanyalah $6 dan kembalian yang ia terima tidak sesuai dengan harga tersebut. Gila sih ini, si Kristal punya insting yang tajam dan skill bela diri yang baik, bak pembunuh bayaran. Setelah mengisi peluru shotgun tadi, si Kristal keluar dari minimarket dan pandangannya tertuju pada mobil yang terparkir di depan pom bensin. Dan ia pun tidak langsung percaya pada keberadaan mobil tersebut. Benar aja, saat ia mengecek plat nomor mobil tersebut yang bertulis Arkansas, ternyata itu plat palsu. Dan saat mengecek knob pintu mobil, terdapat benang yang terhubung dengan bom yang bakalan meledak jika ia membuka pintu mobil tersebut. Lagi-lagi nalurinya menyelamatkan dirinya. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria yang membawa senjata menghampiri mobil tersebut. Si Kristal pun bersiul dan memberitahu bahwa mobil tersebut terdapat bom. Pria bersenjata itu pun berterima kasih dan bersedia mengikuti si Kristal untuk meloloskan diri dari kota tersebut. Tidak lama setelah mereka berjalan menyusuri jalur kereta, ada kereta api barang dengan gerbong terbuka di salah satu gerbongnya. Dan langsung saja mereka berdua berniat meninggalkan kota tersebut dengan menaiki kereta api. Saat mereka sampai di suatu tempat, ternyata mereka sudah ada di pangkalan militer di negara antah berantah ini. Saya juga bingung, mereka ini sedang di kota apa? Lalu kenapa ada pangkalan militer? Si pria bersenjata yang tadi mendampingi Kristal pun ketakutan dan berhasil kabur. Dan Kristal pun dibawa ke pimpinan pangkalan militer yang ternyata berlogat agak aneh, karena sepertinya pangkalan militer ini bukan di negara bagian Amerika. Dan wow, mengejutkan. Kristal pun bercerita kepada pimpinan tadi bahwa dia sedang makan di Mississippi. Tahu-tahu dia dibuat pingsan selama 18 jam. Bisa disimpulkan si Kristal ini diculik seperti orang-orang di hutan Manor tadi. Dan ia meminta tolong kepada pimpinan tadi untuk dikembalikan ke kedutaan Amerika di negara ini. Kemudian pimpinan militer bertanya, "Apakah kamu sedang diburu?" Pastinya hal itu membuat saya maupun Kristal bingung. Bagaimana dia tahu? Lalu dia menunjukkan pria yang bernama Don yang mengaku sedang diburu juga. Seperti yang kita tahu, Don ini ada di scene dimana saat masih ada sekitar 7 orang di tanah lapang di awal film. Dan Don dan Kristal pun dipersilahkan bersantai dan makan hingga datanglah pria yang sepertinya dari kedutaan Amerika di negara ini.
Don pun terlihat senang seolah dia akan diselamatkan. Scene berikutnya kita diperlihatkan Crystal dan Don sudah berada di dalam mobil kedutaan Amerika. Sambil ngobrol-ngobrol, si Crystal pun memperhatikan orang yang mengaku duta Amerika tersebut. Kata bapak kedutaan ini semua ulah para elit. Lalu Don bertanya, kenapa kita yang dipilih? Bapak duta itu berkata mungkin itu dendam pribadi. Si Don pun merasa tidak punya salah kepada siapapun. Crystal pun merasa janggal dengan jawaban tersebut. Dan tak lama kemudian Crystal yang berada di sisi kemudi menendang orang tersebut hingga terlempar keluar mobil dan melindas kepala orang tersebut hingga tewas. Don pun histeris dan memaki-maki si Crystal karena menganggap dia udah tidak waras. Secara bapak tersebut mau nyelamatin mereka berdua. Di tengah memaki-maki Crystal, Don pun terdiam ketika Crystal membuka bagasi mobil kedutaan tersebut yang berisi mayat pria bersenjata tadi yang di kereta. Dan di atas mayat tersebut terdapat sejumlah uang dan peta lokasi yang dimana saya tidak tahu apa maksud tanda di peta tersebut. Don pun sadar bahwa pria yang menjemputnya tadi sudah dibayar oleh pihak tertentu, pastinya untuk menangkap mereka berdua. Scene berganti di mana terdapat orang-orang yang sepertinya berada di dalam sebuah bunker. Dan kalau kita perhatikan, mereka adalah orang-orang yang sama dengan orang-orang yang ada di pesawat di awal-awal film ini dimulai. Tak lama kemudian mereka mendengar suara di dekat mereka dan ternyata si Crystal sudah berhasil masuk ke dalam bunker tersebut. Crystal pun berhasil menghabisi semua orang di situ, termasuk anggota tentara yang dibayar untuk mendampingi orang-orang tersebut. Dari percakapan mereka berdua disebutkan bahwa Crystal pernah menjadi prajurit Amerika Serikat di Afghanistan, dan itu menjelaskan kenapa Crystal bisa bertahan sejauh ini. Don pun datang ke bunker tersebut dan tak lama kemudian suara telepon radio berbunyi tepat di samping Don berdiri. Ada suara wanita di telepon tersebut dan langsung memanggil nama Don. Sontak Crystal pun curiga dan mereka saling mengacungkan senjata satu sama lain. Tak butuh waktu lama hingga Crystal pun membunuh Don. Dan hal itu menjadikan Crystal satu-satunya orang yang bertahan. Crystal pun menjawab panggilan wanita tersebut dan menyatakan bahwa Don telah mati. Wanita di telepon tersebut menjawab dengan tantangan, "Maka datanginlah aku." Dan ternyata tentara yang dibayar tadi itu masih hidup walaupun sudah sekarat. Dia pun ditanyai oleh Crystal, siapa dalang dari semua ini? Tentara tersebut menjawab bahwa dia disewa oleh para elit dan diminta untuk mengajari menembak, berburu, dan mengatur strategi dalam olahraga sadis ini. Ya, olahraga berburu manusia. Sungguh biadab sekali. Setelah memberitahu lokasi orang terakhir di balik semua ini, tentara itu ditembak mati dan Crystal pun pergi meninggalkan bunker tersebut. Singkat cerita, si Crystal sudah sampai di depan gerbang rumah mewah dari wanita tadi dan saat memasuki rumah tersebut, Crystal melihat di tembok rumah terdapat foto-foto orang yang menjadi korban perburuan ini, termasuk foto dirinya. Lalu berpindah ke dapur, Crystal bertemu dengan dalang di balik semua ini, yang tidak lain adalah wanita misterius yang tidak diperlihatkan wajahnya di awal film. Mereka pun saling beradu, bertarung jarak dekat, dan ternyata wanita misterius tersebut mampu mengimbangi Crystal. Setelah lama saling melukai, akhirnya mereka berdua tepar juga.
Mereka berdua tergeletak dan mereka pun saling bertanya satu sama lain. Wanita misterius itu bertanya kepada Kristal, "Apakah kamu adalah nickname Justice for You?" Kristal pun menjawab bukan. Wanita misterius tersebut shock dan meninggal. Kristal pun masih hidup dan dia membersihkan lukanya, lalu berdandan menggunakan pakaian dari wanita misterius tadi, layaknya orang kaya. Lalu dia pergi ke pesawat pribadi wanita misterius tersebut. Pramugari di pesawat tersebut kaget dan Kristal meminta sang pilot untuk mengantarkannya pulang menggunakan pesawat tersebut. Film pun berakhir. Oke, kalian pasti bertanya-tanya kenapa wanita misterius tadi melakukan semua ini. Kenapa mereka diburu dan dibantai secara sadis? Begini ceritanya. Setahun yang lalu, wanita misterius yang bernama Athena ini dipanggil oleh atasannya, suatu pemilik di perusahaan. Dia diminta pertanggungjawaban atas kejadian di media sosial yang tersebar hasil chatting grup yang dia lakukan pada awal film ini. Padahal Athena cuma bercanda, tapi para netizen maha benar menganggapnya ini adalah suatu konspirasi para elit dan menyebarkannya ke medsos. Si Athena pun disuruh mengundurkan diri oleh pemilik perusahaan. Padahal si Athena ini adalah CEO perusahaan tersebut. Athena pun marah besar dan berniat mewujudkan isu yang disebarkan oleh netizen menjadi kenyataan bersama rekan-rekan elit lainnya. Dan seperti yang kita tahu, orang-orang yang diculik dan dibunuh tadi yang menyebarkan atau cuma membahas konspirasi elit ke medsos, seperti pepatah, mulutmu harimaumu. Cuitan di Twitter dan podcast mereka berujung maut gara-gara teori yang belum jelas kenyataannya. Makanya jangan sembarangan menggunakan medsos. Begitulah hikmah di balik film ini. Oke pemirsa, sekian dulu video review. Oke pemirsa, sekian dulu video review film kali ini. Like jika suka dan dislike jika nggak suka. Tulis komen kalian atau request film apa yang mau kalian review. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. And see you in the next video. Bye bye.